Halo semuanya, selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Jujur aja saya super antusias banget memandu kalian untuk membedah sebuah negara yang, wow, luar biasa masif. Biasanya nih ya, kalau dengar kata Brasil, apa sih yang langsung kepikiran? Pasti nggak jauh-jauh dari kehebatan main sepak bola atau rimbunnya hutan Amazon kan? Ya, itu nggak salah sih. Tapi percayalah, negara ini tuh jauh-jauh lebih kompleks dan mempesona dari sekedar dua hal itu. Hari ini kita bakal bongkar bareng-bareng catatan sejarah dan datanya buat melihat sebesar apa sih sebenarnya raksasa Amerika Selatan ini. Yuk langsung aja kita mulai. Nah, coba tebak angka 150 ini. Kira-kira apa yang terlintas di pikiran kalian? Ini bukan soal jumlah penduduk atau luas wilayah ya. 150 tahun itu adalah lamanya Brazil mendominasi secara mutlak sebagai raja produsen kopi nomor satu di dunia. Gila kan? Bayangin aja, selama 1,5 abad, mesin agrikultur raksasa mereka ini udah nyuplai kopi pagi buat miliaran orang di seluruh bumi. Dari fakta ini aja, kita udah bisa ngebayangin seberapa besarnya taring ekonomi dan pertanian mereka di panggung global. Oke, biar pembahasannya terarah, kita punya 5 poin utama nih. Kita bakal bahas skala geografisnya yang raksasa, terus lanjut ke perjalanan sejarah, mesin ekonomi dan politik, demografi penduduk, sampai ke pesona budaya dan olahraganya. Langsung kita masuk ke bagian pertama. Raksasa di Amerika Selatan, skala geografis yang fenomenal. Kalau kita ngomongin soal daratan, Brasil ini benar-benar ada di level yang beda. Sebagai negara terluas kelima di dunia, yang nyaris makan separuh daratan Amerika Selatan, wilayahnya ini punya dualitas yang lumayan ekstrem. Di belahan utara, kita punya cekungan Amazon yang liar banget, hutan hujan tropis yang ibaratnya jadi paru-paru dunia. Tapi pas kita geser ke selatan, suasananya berubah drastis. Wilayahnya berbukit, udaranya lebih sejuk, dan disinilah pusat populasi utamanya ngumpul. Selatan ini juga jadi jantung agrikultur, tempat kopi-kopi yang tadi kita bahas itu ditanam. Bener-bener kayak ada dua dunia yang beda banget di dalam satu negara. Dan berkat kombinasi Amazon dan ekosistem lainnya, itu Brasil resmi nangkring di posisi nomor 1 dari 17 negara megadiverse di dunia. Jadi, ini bukan main-main. Warisan lingkungan mereka tuh bikin setiap isu iklim di sana, entah itu soal deforestasi atau pelestarian alam, langsung jadi urusan hidup matinya global, bukan cuma urusan lokal aja. Keanekaragaman hayatinya tuh benar-benar nggak ada duanya di planet ini. Nah, daratan seluas itu kan nggak ujuk-ujuk jadi negara modern ya. Kita lanjut ke bagian kedua, perjalanan sejarah bangsa Brazil, dari koloni ke republik. Perjalanan negara ini panjang banget dan penuh perubahan besar. Semuanya dimulai di tahun 1500 waktu penjelajah Portugis Pedro Álvares Cabral nemuin dan ngeklaim tanah ini. Terus kita fast forward ke tahun 1822. Mereka merdeka dan ngebentuk Kekaisaran Brazil. Ini lumayan unik loh, kayak semacam anomali, karena ada sistem monarki di Amerika Selatan waktu itu. Baru deh di tahun 1889, lewat kudeta militer, mereka berubah jadi republik. Dan akhirnya setelah ngelewatin berbagai gejolak politik, konstitusi demokratis yang mereka pakai sampai sekarang baru disahkan di tahun 1988. Tapi gini, kalau kita mau benar-benar paham gimana karakter masyarakat Brasil sekarang, kita nggak bisa nutup mata dari dua peristiwa besar ini. Pertama, penghapusan perbudakan di tahun 1888. Asal tahu aja, Brasil itu salah satu negara paling terakhir di belahan bumi barat yang lakuin ini, dan dampaknya kerasa banget ke struktur sosial dan demografi mereka. Terus yang kedua, di era yang lebih modern, mereka sempat dikuasai sama rezim junta militer yang cukup otoriter selama 21 tahun, dari tahun 1964 sampai 1985. Dua masa sulit ini benar-benar ngebentuk ketahanan dan dinamika sosial politik orang Brasil sebelum akhirnya mereka kembali ke pemerintahan sipil. Selanjutnya, kita bahas bagian ketiga, mesin ekonomi dan politik, kekuatan baru yang kompleks. Ngomongin soal ekonomi, Brasil ini ibarat pedang bermata dua. Kuat banget, tapi di saat yang sama punya titik rentan. Dilihat dari paritas daya belinya, mereka ini ekonomi ke-9 terbesar di dunia loh. Digerakkan sama angkatan kerja yang super masif, sampai 107 juta orang. Tapi, di balik angka mentereng itu, ada masalah ketimpangan sosial yang cukup parah. Indeks Gini mereka ada di angka 48,9, yang artinya lumayan tinggi. Selain itu, mereka juga masih harus berjuang beresin sisa-sisa resesi tahun 2014 dan berbagai masalah korupsi politik. Intinya, ini adalah mesin raksasa yang sangat powerful, tapi ya, masih butuh servis rutin di sana-sini untuk berjalan lebih mulus. Terus gimana caranya ngurus negara dan ekonomi sebesar itu? Nah,
Berdasarkan Konstitusi 1988 tadi, Brasil pakai sistem Republik Konstitusional Federal Presidensial. Wilayahnya dibagi jadi 26 negara bagian, ditambah satu distrik federal, tempat ibu kotanya, Brasilia, berada. Di sistem ini, presidennya punya kekuasaan eksekutif yang gede banget. Tapi tenang aja, presiden tetap dibantu sama badan legislatif dua kamar atau Kongres Nasional untuk ngurusin semua kepentingan dari wilayah yang luar biasa luas dan beragam ini. Oke, kita geser dari urusan politik ke bagian keempat yang jadi jiwa dari negara ini, demografi dan identitas penduduk. Pernah kepikiran gak sih kenapa Brazil pakai bahasa Portugis? Padahal kalau kita lihat peta, hampir semua negara tetangganya di Amerika Selatan itu pakai bahasa Spanyol kan? Nah, jawabannya balik lagi ke masa lalu, ke awal-awal pembagian wilayah kolonial waktu Pedro Álvares Cabral mendarat di tahun 1500. Sejak saat itu, kawasan ini masuk ke pelukan Imperium Portugal. Makanya, sampai sekarang, bahasa Portugis diajarkan di sekolah dan jadi bahasa pemersatu yang mutlak dipakai di seluruh penjuru negara. Benar-benar anomali linguistik yang keren di benua tersebut. Keunikan ini juga merambat ke masalah kepercayaan masyarakatnya nih. Kalau kita lihat datanya, mayoritas absolut di sini adalah penganut Katolik Roma, di angka 74%. Terus disusul sama Protestan di 15,4%, yang ngomong-ngomong pertumbuhannya lagi pesat banget. Nah, tapi coba deh perhatiin porsi kecil yang satu ini. Ada spiritisme sebesar 1,3%. Mungkin 1,3% kedengarannya kecil ya. Eits, tunggu dulu. Karena populasi Brasil itu mencapai lebih dari 217 juta jiwa, 1,3% itu setara dengan lebih dari 2,3 juta orang. Ini ngejadiin Brasil sebagai negara dengan jumlah penganut spiritisme terbanyak di dunia. Dan yang lebih gila lagi, 74% penganut Katolik tadi otomatis bikin Brasil menyandang status sebagai negara dengan populasi Katolik terbesar secara global. Oh ya, ada satu fakta mengejutkan lagi dari sumber data kita. Karena sejarah imigrasi yang panjang, Brasil ternyata menampung pemeluk agama dari Asia, kayak Buddha dan Shinto, dengan jumlah terbanyak di negara-negara barat. Asli, ini adalah melting pot atau peleburan budaya dan identitas yang luar biasa. Dan percampuran identitas itu membawa kita ke bagian kelima, sekaligus bagian terakhir kita, pesona budaya dan olahraga, yang bisa dibilang sebagai ekspor terbesar mereka. Di luar kopi yang kita obrolin di awal, ekspor terbesar Brasil sebenarnya adalah budaya mereka sendiri. Sadar atau enggak, musik dan bela diri mereka tuh udah menyusup ke pop culture kita sehari-hari. Mulai dari asyiknya ritme tari samba yang energik banget dan identik sama karnaval jalanan mereka yang epik, sampai ke alunan bossa nova yang elegan. Di dunia seni bela diri, wah, teknik kuncian jujutsu Brasil dan tradisi gaya tarung bebas vale-tudo bener-bener udah mengubah total lanskap olahraga pertarungan bebas di seluruh dunia. Game changer banget lah. Nah, ngomongin soal perpaduan olahraga dan budaya, kita jelas nggak boleh lewatin capoeira. Ini tuh representasi sempurna dari jiwanya orang Brazil. Capoeira bukan cuma sekedar berantem ya. Ini adalah perpaduan yang memukau banget antara teknik pertahanan diri, keindahan tarian yang ritmis, gerakan akrobat yang bikin melongo, dan pastinya diiringi dentuman musik perkusi yang khas. Ini tuh cerminan dari sejarah panjang perjuangan mereka di masa lalu, yang sekarang berevolusi jadi seni tingkat tinggi yang dipelajari sama orang di seluruh penjuru dunia. Tentu saja, kalau kita ngomongin olahraga dan Brazil, kita pasti balik lagi ke angka. Tapi kali ini bukan 150 ya. Angka 5 ini berdiri sangat kokoh dan membanggakan. Ini mewakili rekor dunia abadi yang mereka pegang, 5 kali kemenangan di ajang Piala Dunia FIFA. Sebuah pencapaian yang benar-benar mengukuhkan posisi absolut mereka sebagai kekuatan superpower dalam dunia sepak bola. Belum lagi, mereka juga sukses menjadi tuan rumah pada pergelaran tahun 1950 dan 2014. Dan pastinya 5 bintang di jersey mereka itu nggak muncul dari kekosongan. Itu adalah warisan keringat dari ikon-ikon global yang udah nggak asing lagi di telinga kita. Ada Pelé sang raja, Ronaldo sang fenomena, Romario, Ronaldinho dengan sihir gocekannya, Kaká, sampai ke talenta era modern kayak Neymar. Para legenda ini nggak cuma sekedar membawa pulang trofi, tapi mereka benar-benar mendefinisikan ulang cara dunia memainkan olahraga ini. Pesona mereka lah yang bikin Brazil selalu dihormati setiap kali mereka menggelar mega acara seperti Pan American Games atau Piala Dunia. Nah, setelah kita bedah semuanya hari ini, mulai dari dominasi agrikultur, kekuatan ekonominya yang raksasa, sampai supremasi budayanya, ada satu pemikiran penutup nih yang pengen saya titipin buat kalian. Dengan wilayah yang memeluk cekungan Amazon dan keanekaragaman hayati nomor 1 di dunia, apakah masa depan planet yang kita tinggali ini sebenarnya sangat bergantung pada pelestarian Brazil? Yang jelas, dampak dari negara ini udah jauh melewati batas benua Amerika Selatan.
Sebuah pertanyaan yang menarik banget buat kita renungkan bareng-bareng. Oke, makasih banyak udah gabung di pembahasan seru kita kali ini. Teruslah belajar, tetap penasaran, dan sampai jumpa di sesi bedah materi berikutnya.